Desa Rindu Hati, Minangkabau di Tanah Rejang. Konon, menurut penduduk Desa Rindu Hati, dahulunya rombongan dari Pagaruyung itu membangun rumah gadang yang besar di Rindu Hati. Bangunan rumah gadang dulunya sangat besar dan ditinggali beberapa keluarga di dalamnya. Desa Rindu Hati merupakan salah satu desa di Kecamatan Taba, Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Posisinya berada di kaki pegunungan Bukit Barisan yang berjarak sekitar 5 km dari kantor camat Taba Penanjung atau 23 km dari Karangtinggi, ibu kota Kabupaten Bengkulu Tengah. Posisi Desa Rindu Hati berada di dekat perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kabupaten Kepahyang. Dari kota Bengkulu, kita membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk mencapai Desa Rindu Hati. Secara etnis, Kabupaten Bengkulu Tengah kebanyakan dihuni oleh etnis Rejang. Namun, di Desa Rindu Hati, kita dapat menemukan sebuah rumah gadang, rumah beratap gonjong yang berdiri di tengah perkampungan Desa Rindu Hati. Nah, sekarang kita hendak mengulas sepintas tentang Desa Rindu Hati, termasuk kenapa pula rumah gadang Bagonjong hadir di tengah permukiman masyarakat Desa Rindu Hati. Nama Desa Rindu Hati berasal dari kata-kata Induate yang dalam bahasa Rejang dilafalkan 2T. Konon, nama Rindu Hati memiliki keterkaitan kisah Putri Gading Cempaka, seorang wanita cantik di kerajaan Sungai Serut yang tersohor sampai ke kerajaan Pagaruyung dan kerajaan Aceh. Merujuk pada buku Putri Gading Cempaka yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2005, Putri Gading Cempaka adalah putri bungsu dari Raja Ratu Agung pendiri Kerajaan Sungai Serut di Bengkulu. Raja Ratu Agung merupakan keturunan Majapahit yang merantau dan memerintah dengan bijaksana. Putri Gading Cempaka dikenal akan kecantikannya yang luar biasa, sehingga banyak pangeran dari berbagai negeri datang untuk meminangnya. Namun, ia menolak semua lamaran tersebut karena merasa belum saatnya menikah. Menjelang akhir hayatnya, Raja Ratu Agung memanggil ketujuh anaknya dan menyampaikan 2 wasiat penting. Pertama, menyerahkan tahta kerajaan Sungai Serut kepada putranya, Anak Dalam. Dan yang kedua, jika kerajaan menghadapi musibah besar, mereka harus bersembunyi di Gunung Bungkuk, tempat yang kelak akan menjadi rumah bagi seorang raja yang berjodoh dengan Putri Gading Cempaka. Setelah Raja Ratu Agung wafat, Anak Dalam dinobatkan sebagai raja dan memerintah dengan adil. Namun, kehidupan kerajaan terganggu ketika Pangeran Raja Muda dari Kerajaan Aceh datang untuk meminang Putri Gading Cempaka. Lamaran tersebut ditolak, yang menyebabkan Pangeran Raja Muda marah dan menyerang kerajaan Sungai Serut. Peperangan besar pun terjadi, memaksa keluarga kerajaan untuk mengungsi ke Gunung Bungkuk sesuai dengan wasiat sang raja. Di Gunung Bungkuk, keluarga kerajaan hidup dalam pengasingan. Suatu hari, Maharaja Sakti dari Kerajaan Pagaruyung bermimpi melihat seorang bidadari menari di tengah hujan badai, yang kemudian menuju ke Gunung Bungkuk. Mimpi ini ditafsirkan sebagai pertanda bahwa bidadari tersebut adalah Putri Gading Cempaka. Maharaja Sakti kemudian mengirim utusan untuk menjemput sang putri dan meminangnya. Maharaja Sakti inilah yang membantu menyelesaikan kemelut di kerajaan Sungai Serut.
Setelah pernikahan, dibangunlah istana baru di Kuala Sungai Lemau dan kerajaan tersebut berganti nama menjadi Kerajaan Sungai Lemau. Maharaja Sakti dan Putri Gading Cempaka memerintah kerajaan dengan bijaksana dan hidup bahagia. Mereka memiliki keturunan yang kelak menjadi raja-raja di negeri tersebut. Kerinduan keluarga kerajaan ketika mengungsi itulah yang menjadi asal-usul nama Desa Rindu Hati. Ataukah Rindu Hati berasal dari Dayang Perindu yang menemani Putri Gading Cempaka selama masa pengungsiannya? Jika Sanak memiliki versi lain, asal-usul nama Rindu Hati ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sekarang kita lanjutkan dengan kisah kenapa Rumah Gadang Bagonjong hadir di Desa Rindu Hati. Maharaja Sakti dari Kerajaan Pagaruyung yang mempersunting Putri Gading Cempaka membangun kerajaan baru bernama Kerajaan Sungai Lemau. Artinya, Maharaja Sakti tidak bermukim dan membangun kerajaan di Rindu Hati, tetapi di Sungai Lemau. Walaupun begitu, kehadiran Maharaja Sakti tetap berkaitan dengan hadirnya Rumah Gadang Bagonjong di Desa Rindu Hati. Kerajaan Sungai Serut tidak mampu menghadapi serangan Aceh karena penolakan peminangan Putri Gading Cempaka. Karena tidak kuat menghadapi gempuran dari lawan, Kerajaan Sungai Serut meminta bantuan Pagaruyung. Di bawah kepemimpinan pasukan Sultan Maharaja Sakti, salah satu putra di Kerajaan Pagaruyung, serangan Aceh dapat diatasi. Maharaja Sakti kemudian dinikahkan dengan Putri Gading Cempaka dan membangun kerajaan bernama Sungai Lemau. Orang Minangkabau yang datang ke Desa Rindu Hati adalah Tuanku Gago, salah seorang adik dari Maharaja Sakti. Huru-hara di Kerajaan Pagaruyung membuat Tuanku Gago mengungsi ke Bengkulu untuk mengamankan diri sekaligus menemui keluarganya yang ada di Bengkulu. Tuanku Gago yang bergelar Maharaja Panggoyang Alam kemudian menempati Desa Rindu Hati setelah menyusuri sungai dan menetap di Desa Rindu Hati karena kesuburan tanahnya. Rombongan Tuanku Gago yang bergelar Maharaja Panggoyang Alam inilah yang kemudian menetap dan beranak pinak di Desa Rindu Hati. Konon, menurut penduduk Desa Rindu Hati, dahulunya rombongan dari Pagaruyung itu membangun rumah gadang yang besar di Rindu Hati. Bangunan rumah gadang dulunya sangat besar dan ditinggali beberapa keluarga di dalamnya. Bangunan itu diruntuhkan sedikit demi sedikit hingga hancur total pada tahun 1969. Dan untuk mengingat sejarah bahwa di Rindu Hati dulu pernah berdiri rumah gadang yang besar, masyarakat Rindu Hati membangun sebuah rumah gadang di tengah perkampungan untuk mengingatkan asal-usul penduduknya dari Ranah Minang, tepatnya Pagaruyung. Walaupun memiliki asal-usul dari Pagaruyung, Desa Rindu Hati saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Rejang. Namun demikian, Desa Rindu Hati memperlihatkan bagaimana orang Minang hidup membaur dengan orang Rejang. Dari Rindu Hati, kita belajar bahwa perbedaan itu bukan alasan untuk tercerai-berai, tetapi itu adalah kekayaan untuk maju bersama. Desa Rindu Hati tidak hanya kaya dengan aspek sejarah dan sosial budayanya. Rindu Hati juga menawarkan keindahan alam dan petualangan yang seru. Desa Rindu Hati yang berada di kaki Bukit Barisan menyajikan pemandangan alam yang sangat indah. Sanak dapat menikmati hamparan persawahan yang dialiri sungai dengan latar perbukitan pegunungan Bukit Barisan. Salah satu daya tarik utama adalah glamping Rindu Hati yang menjadi ikon wisata Bengkulu Tengah. Dengan tenda-tenda mewah di tepi sungai, Sanak dapat menikmati suasana alam yang tenang dan udara sejuk pegunungan. Bagi pecinta petualangan, river tubing menjadi kegiatan yang wajib dicoba. Menggunakan ban dalam, Sanak meluncur menyusuri sungai yang jernih
dan dikelilingi pepohonan hijau, memberikan sensasi menyenangkan dan juga menyegarkan. Desa Rindu Hati memiliki batu dengan nilai sejarahnya yang disebut batu perahu atau masyarakat setempat menyebutnya Batu Jung. Batu perahu ini tidak terlepas dari legenda Putri Gading Cempaka yang mengendarai kapal itu dari Sungai Muara Bangkahulu hingga Sungai Rindu Hati. Sang putri diminta oleh kakak-kakaknya untuk melarikan diri dari peperangan akibat kemarahan Raja Aceh yang gagal meminang. Batu kapal ini harus dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 1-2 jam. Tidak hanya alamnya yang indah, Desa Rindu Hati juga kaya akan nilai budaya. Sana dapat mengunjungi Rumah Gadang Bagonjong yang merupakan rumah adat Minangkabau sebagai simbol warisan budaya masyarakat setempat. Demikian ulasan kita tentang Desa Rindu Hati yang berada di Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar sejarah, budaya, dan adat yang berhubungan dengan Minangkabau. Tonton Nagaripedia, kenali negarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.